Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang suatu apapun. Jumpa lagi bersama tribunnews.com dan juga tribunsolo.com di hari Kamis 19 November 2020. Hadir menemani Anda dari pukul 4 sore ini, overview obrolan virtual bersama saya Gilang Putranto dan rekan saya. Saya Garuda Perbawati. Ya, dan di kesempatan kali ini, Dea dan juga Tribuners, kita akan membahas tema yang di 2020 ini tidak kalah panasnya, selain dengan pandemi ya. Terkait Pilkada serentak 2020. Mhm. Maka dari itu, Tribuners, untuk diskusi kali ini, kita akan mengangkat tema bedah program para calon, solutif atau sekedar lip service. Begitu. Panas ya Gilang ya? Iya, betul sekali. Kita ketahui Dea bahwasanya di Jawa Tengah, khususnya di Karisidenan Surakarta, ini ada 6 daerah yang melakukan pilkada, yaitu Solo, kemudian Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, dan juga Boyolali, minus Karanganyar. Maka dari itu di kota Surakarta kita tahu ada Mas Gibran dan Pak Teguh, kemudian ada Bagio Wahyono, dan Supardio Franciscus Saverius. Kemudian di Kabupaten Klaten ada 3 pasangan calon, yaitu Sri Mulyani Yoga Hardaya, One Krisnata Muhammad Fajri, dan juga Arif Budiono Harjanta. Dan di Kabupaten Wonogiri ada Hartanto Joko Purnomo, dan ada Joko Sutopo serta Setio Soekarno. Kemudian di Kabupaten Sukoharjo ada 2 pasangan calon, yaitu yang pertama Etik Suryani Agus Santoso, yang kedua adalah Joko Santoso dan Wiwoho Aji Santoso. Kabupaten Sragen ada Kusdinar Untung Yuni Sukawati dan Suroto. Ya, selain Sragen, Boyolali juga hanya 1 paslon, yaitu ada Muhammad Said Hidayat dan juga Wahyu Irawan. Oke Gilang, dari kesemua paslon ini tentunya mereka membawakan visi misi ya Gilang. Tapi harapannya memang visi misi tersebut bukan sekedar janji manis semata kan? Betul. Dan seperti apa program mereka dan juga seperti apa sebetulnya kebutuhan di 6 daerah ini, kita akan coba gali dengan pakar-pakar yang ada, mulai dari pertanian, kemudian seperti apa untuk perumahannya kepada masyarakat, dan juga ada dari tata kota. Maka dari itu kita setelah hadir di tengah kita 3 narasumber, yaitu pakar perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik UNS, Prof. Winnie Astuti. Halo Ibu, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Ketua Komisariat Real Estate Indonesia, REI Soloraya, Ibu Maharani. Ibu Maharani, terima kasih juga sudah bergabung. Kami juga mengucapkan selamat ya kepada Ibu Maharani yang baru saja terpilih. Mendapat amanah baru, Ibu. Terima kasih, semoga doanya saja amanah untuk Soloraya. Amin. Amin ya. Yang ketiga ada pakar pertanian dari Universitas 11 Maret, ada Prof. Samanhudi. Selamat sore Prof. Samanhudi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketiga narasumber sudah bergabung dan kita akan mulai diskusi kali ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada Prof. Winnie selaku pakar perencanaan wilayah dan kota dari Fakultas Teknik UNS. Nah, untuk tata ruang di tengah meroketnya pertumbuhan manusia dan lalu lintas ini, Prof. Ini diantaranya Solo yang kini akan segera memiliki pemimpin baru. Ada Gibran Teguh dan juga Bagio FX Suparjo. Nah, selain itu ada juga pasangan-pasangan lain di Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Klaten, dan Wonogiri. Pandangan Anda ini terhadap tata ruang dan juga penataan kota atau wilayah di Soloraya ini seperti apa, Prof? Gambarannya terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Gilang. Jadi kita senang sekali ada pemimpin-pemimpin yang akan muncul di Subo-Suko Wono Selatan ya. Jadi sebetulnya Solo dan sekitarnya atau Subo-Suko Wono Selatan itu sebetulnya saat ini itu sudah merupakan istilahnya mega urban region ya. Jadi mega cities yang Solo itu sebagai core city-nya atau pusat kotanya. Ini merupakan juga fenomena yang ada di Pulau Jawa seperti ada Jabodetabek dan ada Gerbang Sutosusilo. Jadi itu sangat terkait antara pusat kota dan kota-kota pendukungnya, dalam hal ini Surakarta dengan Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten itu sangat terkaitan, sehingga mestinya perencanaan ke depan itu kan perencanaan regional ya atau regional planning ya, tidak
Sementara sekarang itu otonomi daerah itu semua daerah itu punya perencanaan sendiri. Nah, mestinya itu ada perencanaan regional atau integrated planning ya antara berbagai wilayah. Dulu itu tahun 90 itu malah ada perencanaan Solo baru integrated planning itu malah dulu itu tahun 90 itu ada, tapi terakhir itu mungkin regional planning itu kurang begitu ini ya populer ya. Nah, itu juga banyak perencanaan di Solo itu yang mempengaruhi wilayah pinggirannya di Sukoharjo misalnya perumahan di pinggiran kota Surakarta, mungkin di Sukoharjo, di Boyolali itu sebetulnya kan merupakan limpahan dari kebutuhan perumahan dari penduduk Surakarta yang karena lahannya itu sudah habis, jadi dia melimpah keluar. Juga ini sangat berimbas mungkin ke bidangnya Prof. Samanhudi ya, konversi lahan pertanian menjadi permukiman itu sangat besar sekali di Sukoharjo, di Boyolali, Karanganyar itu sebetulnya kebutuhan Solo, tapi sangat berimbas kepada wilayah di sekitarnya, itu konversi lahan pertanian. Kemudian juga masalah air, jadi air bersih itu pusatnya itu di Klaten, di Cokroturung. Nah, itu kalau tidak ada kerjasama antar daerah, itu Cokroturung itu memboikot gitu, udah habis itu Solo. Jadi memboikot, tidak mengalirkan airnya ke Solo. Nah, itu sudah. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya itu membutuhkan ini ya, kerjasama antar daerah. Belum sampah, jadi ada sampah, perumahan, kemudian air bersih, itu dibutuhkan pengelolaan lintas daerah ya, atau kerjasama antar daerah. Nah, jadi kemudian masalah disparitas wilayah juga itu bagaimana kemudian bisa terjadi pemerataan wilayah di seluruh suku-suku seperti itu. Baik, ya terima kasih untuk awalnya Ibu Winnie. Oke. Ibu ini, tapi ini kalau dilihat memang dari penataan tata kelola kota di Solo Raya ini yang terlihat ngebet sekali itu adalah kota Solo, seperti itu. Dan sementara dari daerah lain penyangga ada sebagian ada di Boyolali dan Sukoharjo. Jadi apakah soal pengelolaan tata kelola kota ini di setiap daerah ini hanya isu semata, Bu? Dan apakah ini harus jadi misi tiap calon kepala daerah tersebut? Ya mestinya setiap kepala daerah itu mestinya ya mungkin istilahnya harus progresif semua ya, tidak hanya Solo, karena masing-masing daerah itu, masing-masing kota, kabupaten itu kan punya masalah sendiri-sendiri ya, atau punya isu strategis sendiri-sendiri. Mungkin kalau Solo itu sudah kepadatan, transportasi, sampah itu menjadi masalah. Jadi itu kemudian permukiman liar, pemukiman kumuh, yaitu memang semakin besar kota itu memang kompleksitas masalah kotanya itu semakin besar sehingga semakin harus membutuhkan pemikiran yang benar. Tapi juga tidak berarti bahwa di Sragen itu juga enggak butuh pembangunan. Sragen itu kan juga ada masalah senjangan utara selatan ya. Jadi selatan itu berkembang, utara itu mungkin daerah Kumukus daerah ini itu kan sangat belum berkembang sama sekali, bahkan jalan pun mungkin masih highly dan sebagainya. Jadi sebetulnya masing-masing daerah itu memang ya harus berlomba-lomba progresif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah. Jadi setiap Boyolali juga dia punya potensi besar airport ya, tapi bagaimana airport itu kemudian bisa menciptakan pengembangan ekonomi di wilayahnya, seperti kemudian menjadi airport city sehingga kemudian terangkat itu ekonomi masyarakat yang ada di situ. Kemudian Sukoharjo dengan Solo barunya. Jadi sebetulnya masing-masing kepala daerah juga ya harus progresif semua menurut saya, tapi juga tanpa menghilangkan ini ya, tanpa mengabaikan kerjasama antar daerah. Kalau masing-masing berlomba-lomba membangun, jadi nanti impact atau dampak lingkungan terhadap wilayah di sekitarnya itu kan mungkin menjadi terabaikan seperti itu. Oke. Baik, ini Gilang sebelum ke Ibu Maharani, kita ke Bapak Samanhudi terlebih dahulu ya. Bapak mungkin bisa menanggapi apa yang dikatakan Prof. Dini tadi. Jadi ada konversi lahan pertanian yang sekarang menjadi lahan perumahan seperti itu. Tapi di sisi lain ini dikatakan Solo Raya ini subur, tanaman apapun bisa tumbuh, kemudian disokong dengan suhu dan keadaan kondisi tanah seperti itu. Seberapa penting sih Pak adanya hal ini? Terima kasih Mbak Dia, Mas Gilang, dan para pemirsa Tribun News. Jadi, tadi
sebelum live kami sudah bisik-bisik sama Prof Winnie bahwa wah ini sore ini kita sengaja dipertemukan ini Prof untuk saling bertolak belakang ini termasuk dengan Bu Maharani ya. Jadi memang tadi beliau sudah mengakui bahwa bidang perencanaan itu berkontribusi terhadap penyusutan atau pengurangan lahan subur untuk pertanian, dan itu memang terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya sepanjang jalan kalau kita pulang pergi kerja misalkan, saudara perhatikan berapa sih luas yang berkurang lahan subur pertanian, baik untuk rumah masyarakat, untuk perumahan, untuk industri apalagi ya, itu yang tentu itu tidak tergantikan ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa di Jawa ini menciptakan sawah baru untuk menggantikan yang hilang tadi. Nah ini yang tadi Prof ini sudah menyampaikan, mengakui, dan ya ini kalau kami dari sisi pertanian ya bagaimana ini Prof ini Bu Maharani bidang perencanaan, bidang perumahan ini bagaimana tidak menggunakan lahan subur yang untuk pertanian itu mungkin kedepannya seperti itu ya. Barangkali mungkin memang merencanakan bangunan-bangunan tadi mungkin barangkali dicari lahan-lahan yang oke lah mungkin yang kurang subur yang memang bukan lahan sawah barangkali seperti itu. Nah ini tentu terkait dengan kebijakan para kepala daerah tadi tentu harus kuat di situ ya. Mungkin selama ini ya, sudah ada ya peraturan daerah tentang tata ruang dan sebagainya, tetapi di dalam pelaksanaannya barangkali yang mungkin belum dilaksanakan dengan baik. Nah ini yang tentu tantangan ke depan bagi para kepala daerah baru ya, bagaimana untuk mempertahankan lahan pertanian ini bisa tetap bisa digunakan, diusahakan untuk usaha pertanian. Terus tadi ada pertanyaan Mbak Dea, seberapa penting sih bidang pertanian atau pangan ya? Kita tidak hanya bagi masyarakat Solo Raya ya, mengenai pangan ini kan saya kira kebutuhan utama, kebutuhan pokok yang sampai saat ini belum bisa tergantikan. Ya, bahkan kita sering mendengar mungkin Presiden RI pertama Insinyur Soekarno pernah menyampaikan di dalam peresmian kampus IPB Bogor itu, beliau menyampaikan bahwa masalah pangan adalah masalah hidup matinya bangsa. Nah, ini menunjukkan bahwa pangan itu sangat penting ya, dan tidak bisa digantikan. Ya, kalau perumahan tadi mungkin bisa ditunda lah, bangun pabrik mungkin bisa ditunda ya. Tapi kalau masalah makan kan hari ini kita harus makan, bahkan tidak cukup sekali ya. Tidak bisa hari ini makan seminggu tidak bisa seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pangan memang penting. Nah, bagaimana masalah ini bisa menjadi perhatian bagi para calon pemimpin atau kepala daerah? Nah, ini tentu yang harus menjadi salah satu yang dipikirkan dan betul-betul dilaksanakan ke depan supaya pemanfaatan lahan pertanian bisa betul-betul untuk mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan. Khusus untuk daerah-daerah di sekitar Solo tadi ya, di Solo Raya mungkin Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali, yang mana itu juga daerahnya cukup subur dan tadi sudah disampaikan Mas Gilang itu penyangga pangan di Solo Raya dan bahkan mungkin di luar Solo. Tetapi khusus untuk kota Solo saya kira memang lahan sawahnya tidak terlalu luas. Namun demikian kalau kita lihat, kalau kita amati lahan yang ada di kota Solo ini banyak yang kosong ya, banyak lahan-lahan yang kosong yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kalau zaman sekarang banyak sekali istilah urban farming yang sering disampaikan di dalam seminar-seminar ya, di dalam diskusi-diskusi, dan kita amati coba kita di tengah kota Solo saja di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, berapa lahan yang kosong nganggur yang tidak ada bangunannya, tetapi sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman. Ya. Belum lagi kalau kita bergeser ke utara sedikit, sepanjang Adi Sucipto, di sepanjang Adi Sumarno ya, banyak sekali luasannya cukup besar ya. Nah, itu yang itu sebenarnya sebagai kepala daerah bisa saja membuat aturan misalkan boleh memiliki lahan tetapi harus dimanfaatkan. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi lahannya tidak ganggu. Selama sebelum dibangun harus dimanfaatkan untuk budidaya tanaman misalkan. Ya, ini salah satu apa yang mungkin bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh kepala daerah ya. Bagaimana memanfaatkan lahan-lahan kosong tadi bisa memberikan sumber pangan. Baik, Prof. Tidak hanya disebut sebagai lahan tidur di berbagai seminar tanpa ada upaya untuk memanfaatkan. Ya, baik. Itu, Mas Gilang. Ya, Prof, mungkin bisa disampaikan secara overall untuk Solo Raya kondisi pertaniannya seperti apa, Prof? Apakah stabil, naik atau malah turun? Ya,
Jadi kalau secara keseluruhan ya Solo Raya memang dari beberapa daerah yang telah kami sebut tadi, saya kira sudah dikenal sebagai lumbung-lumbung pangan ya, Sukoharjo, Sragen, dan Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri ya. Tetapi memang ya kalau kita tidak antisipasi bahwa pengurangan atau penyusutan lahan untuk usaha pertanian tadi kan selalu terjadi setiap tahun. Bahkan tidak setiap tahun, mungkin setiap hari kalau kita amati ya. Nah, ini yang tidak tergantikan. Ya, tidak tergantikan. Ya, kita sekarang mungkin mau diganti dengan pembukaan food estate di Kalimantan, tetapi apakah itu juga sudah ada hasilnya kan belum bisa kita pastikan ya. Itu Tapi untuk kepentingan Solo Raya saya kira memang pengurangan lahan-lahan tadi, utamanya lahan-lahan sawah yang subur itu kan sering terjadi dan banyak kita lihat secara langsung juga demikian. Nah ini yang mungkin kalaupun produk pangannya saat ini masih bisa mencukupi untuk wilayah sendiri, tetapi kalau tidak ada aturan yang ketat di dalam pemanfaatan lahan, maka ke depan bisa saja itu nanti akan kekurangan pangan kita. Baik, terima kasih Prof. Ya. Kemudian kita akan ke Ibu Maharani selaku Ketua Komisariat Real Estate Indonesia Solo Raya. Ibu Maharani mungkin bisa disampaikan sebetulnya kalau untuk pelaku pengusaha properti di Solo Raya, apa yang diharapkan dengan pemimpin baru mereka nantinya? Kita mengharapkan adalah dengan tersempitnya lahan. Ini kan memang ya Pak, ya Mas Gilang ya. Ini antara Prof di bidang pertanian dengan perencanaan tata kota, mungkin saya lebih ke Bu Winnie yang membantu saya dalam pertanian. Ini bidangnya memang agak memang dipertemukan biar gimana, tapi kan ini demi mendukung pemerintah ke depan. Jadi memang dengan ketersediaan lahan ini memang Solo, khususnya Solo yaitu tidak mungkin adanya untuk lahan untuk perumahan. Bahkan makin sempit, makin hilangnya lahan ya. Tapi untuk wilayah selain di Solo, yaitu di 5 kabupaten yang kebetulan saat ini melakukan pilkada serentak, itu sangat memungkinkan untuk lahan-lahan kuning di mana masih bisa tersedianya mendukung perumahan-perumahan ini. Oke. Bu Maharani, mungkin untuk angka backlog Solo Raya sendiri sekarang berapa sih Bu? Yang dibutuhkan untuk Solo Raya sekitar tahun ini memang sekitar 3.000-an. Itu angka yang sedikit atau banyak Ibu? Sedikit. Oke, sedikit ya. Lebih dari itu. Oke. Dan ini harapan pelaku pengusaha properti untuk para calon kepala daerah di Solo Raya ini seperti apa? Karena ini pertanyaan pentingnya kan mengarahnya ke situ Ibu. Kalau kita adalah harapannya adalah kalau kita sebagai RE ya, ditambahnya lahan kuning yang untuk ketersediaan lahan perumahan, karena memang dari Prof. Samanhudi tadi mengatakan adalah pangan adalah utama, tapi ini papan juga dibutuhkan, sehingga Bu Winnie ini mungkin perencanaannya akan membantu saya untuk mempersiapkan papan, sehingga papan itu juga sangat dibutuhkan untuk warga sekitar. Semuanya kita membutuhkan papan. Kalau kita udah merit kita aja sudah langsung memikirkan papan. Jadi ini Bu Winnie lebih condong ke saya ini Bu Winnie ya. Tapi untuk Prof. Saman saya juga menghormati beliau karena memang pertanian juga dibutuhkan. Monggo lah nanti kita bisa mendukung bagaimana program-program para bupati dan bupati nanti yang akan datang seperti apa, sehingga kalau RE adalah bisa bersinergi dengan pemerintah Solo Raya, khususnya RE Solo Raya akan bisa masuk ke apa-apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Solo Raya. Bu Winnie semoga nanti membantu saya. Oke, Bu Maharani. Oke, Ibu. Ini kemudian terkait perizinan seperti apa, Bu? Karena kan kita lihat jurnalis lapangan sebelumnya di ketua RE sebelumnya, Solo Raya sebelumnya, masalah perizinan ini menjadi kerikil kadangkala seperti itu. Kalau saya tidak akan ada menjadi kerikil.
bagi saya adalah membawa ini kalau kita taat kepada zona tata ruang. Di sini adalah Prof. Winnie yang sudah merencanakan zona-zona mana yang bisa untuk perumahan. Apabila kita mengajukan perizinan sesuai dengan zona tersebut, tidak akan ada kerikil. Oke. Jadi sudah disebutkan zona, otomatis sudah mendapatkan izin dari Prof. Samanhudi juga sebagai tekan. Oke, nggak apa-apa dilepas untuk mempersiapkan kuning tuh, karena butuh juga papan. Jadi kalau kita kita mengajukan perizinan, terutama adalah kita akan melihat ke tata ruang di zona daerah masing-masing, otomatis di situ akan terlihat ini diizinkan nggak untuk perumahan, otomatis itu langkah awal yang kita capai itu tidak mungkin akan menjadi kerikil dan bahkan mungkin akan aspal begini deh kalau sesuai. Monggo-monggo. Ya, terima kasih Bu Maharani. Kemudian saya akan ke Prof. Winnie kembali. Ibu, kita lihat bahwasanya tadi sudah disampaikan mulai dari aspek pertaniannya seperti apa, kemudian dari aspek pertumbuhan perumahannya seperti apa. Kalau Ibu melihat untuk di Solo Raya ini yang memerlukan betul-betul di visi misi calon kepala daerahnya harus ada program mengenai tata kota. Itu daerah mana Bu untuk di Solo Raya? Yes. Sebetulnya itu satu kesatuan ya, sebenarnya bukan daerah mana, tapi artinya kalau saya melihat isunya itu kan kesenjangan wilayah ya. Jadi wilayah selatan itu kan sangat berkembang, sangat kompak, sangat aksesnya sangat tinggi, transportasi tercukupi, sarana prasarana tercukupi semua, sementara daerah utara, daerah Mojosongo itu kan sangat terbatas ya, air bersihnya juga tidak memadai, kemudian jalannya, akses jalannya juga tidak bagus, kemudian moda transportasi ke sana itu juga sedikit. Jadi sebetulnya lebih ke pemerataan ya, misalnya pemerataan aksesibilitas antara selatan dan utara. Kalau di utara mungkin masih banyak lahan, tapi mungkin Bu Maharani mungkin nggak mau melirik ke Mojosongo ya, karena kan di sana mungkin jalannya jelas seperti itu. Ya, sementara kalau di tengah kota kan lahannya terbatas. Nah, mestinya itu kalau developer itu mestinya arahnya ke compact city ya. Jadi kota yang kompak, yang vertikal mungkin. Jadi tidak kemudian terus wah saya harus makan lahan dari pertanian, mestinya tidak seperti itu ya. Jadi kan pertanian ya tetap kita, karena itu untuk kelangsungan lingkungan hidup ya tetap mestinya dijaga lah. Dalam hal ini saya pro sama Prof. ini Prof. Samanhudi nih, saya pro sama Prof. Samanhudi, saya juga prihatin dengan banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi. Jadi artinya bahwa ke depan itu kalau daerah selatan Solo itu mestinya compact city ya. Jadi kalau perumahan itu ya sudah harus dibangun rusun yang vertikal sehingga tidak banyak memakan lahan. Kemudian juga mungkin konsolidasi lahan. Jadi penciptaan pembangunan itu kan tidak harus selalu di tanah kosong, tapi bisa juga di kawasan kumuh yang kemudian itu dikonsolidasi lahan, kemudian di tempat yang sama itu dibangun kembali perumahan rusun misalnya. Jadi warganya nanti masuk di dalam rusun menjadi vertikal, nanti akan ada lahan-lahan ruang terbuka yang diciptakan di situ. Jadi justru tidak mengurangi lahan hijau, tapi mungkin akan menciptakan lahan hijau yang baru karena kepadatannya menjadi lebih rendah ketika itu dibuat vertikal seperti itu. Jadi itu mestinya ke depan seperti itu. Ya. Kesenjangan wilayah itu harus diatasi. Ya. Baik, Ibu ini saya mencoba untuk lebih spesifik. Misalkan kita membicarakan Kota Solo, ini ada program dari Gibran Rakabuming bahwasanya untuk mengatasi tata kelola terutama di bidang kemacetan di Kota Solo ini akan membuat flyover. Kemudian Eti di Sukoharjo, calon tersebut memperkuat infrastruktur berwawasan lingkungan antara lain untuk mantap jalan. Kemudian meskipun tidak spesifik ingin membuat flyover misalnya, apa masukan untuk tata kelola wilayah di Kota Solo, kemudian Kota Sukoharjo yang mungkin berhimpitan, mirip-mirip kondisinya seperti itu, Ibu? Iya, terima kasih Mas Gilang. Jadi sebetulnya masalah transportasi ya, masalah transportasi itu
banyak solusi yang bisa dijalankan. Salah satunya memang menambah ruas jalan ya, tapi sebetulnya menambah ruas jalan itu bukan solusi yang sangat tepat ya, karena nanti begitu ruas jalan ditambah pasti kendaraan juga akan bertambah. Jadi mestinya ke depan itu kan mestinya sudah green city, smart city seperti itu ya. Artinya bahwa kita harus membatasi jumlah kendaraan bermotor. Jadi apa caranya? Mungkin dengan menghidupkan atau membuat nyaman mass transportation ya, jadi transportasi massal, bis kota, kemudian tram, kemudian mungkin itu harus dibudayakan masyarakat itu untuk menggunakan itu ke depannya. Jadi karena negara-negara Asia ya seperti Korea, kemudian Jepang, itu orang itu sudah nyaman, dia sehari-hari itu berjalan kaki kemanapun, kemudian juga MRT itu sudah menjangkau semua wilayah, jadi mereka berjalan kaki ke stasiun satu, ke stasiun yang lain, dari stasiun satu nanti keluar dari stasiun, nanti berjalan lagi ke itu sudah menjadi habit. Jadi padahal itu juga sama-sama negara Asia. Jadi Asia itu sudah banyak maju. Jadi mestinya mass transportation ya. Jadi transportasi massal itu harus digalakkan, dibuat senyaman mungkin sehingga orang beralih ke transportasi massal tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi atau mengurangi seperti itu. Baik, oke. Berarti bukan melulu ketika ada infrastruktur pembuatan badan jalan itu adalah solusinya, bukan solusi utama ya, Bu? Bukan solusi utama, justru mungkin itu malah meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. Itu kan nanti bertentangan dengan green transportation ya, di mana nanti malah meninggikan emisi gas CO2 kan semakin tinggi. Baik, ya. Terima kasih, Bu. Ini sebelum ke Bapak Samanhudi, ini sedikit ke Bu Maharani karena ini terkait tata kelola kota juga. Karena ini Mas Gibran itu memiliki menyatakan bahwa perumahan vertikal ini mungkin menjadi solusi untuk kota Solo seperti itu. Seperti apa, Bu, tanggapannya? Kalau kita Ray adalah selalu mendukung bersinergi dengan pemerintah, terutama visi misi saya adalah bersinergi dengan pemerintah Solo Raya. Khususnya Solo kan termasuk di antara Solo Raya itu memang keterbatasan lahan itu tidak mungkin kita buat perumahan-perumahan langsung ini ya. Jadi kita memang vertikal jalan satu-satunya. Jadi kalau bisa ya kita sangat mendukung karena memang harga lahan di Solo sudah tidak mungkin kita akan membangun situ, dan untuk lahan-lahan untuk yang dipertahankan untuk pangan itu juga sangat sedikit sekali saya melihat di wilayah Solo itu sudah kita jalan-jalan itu wilayah Mojosongo dan lainnya juga sudah termasuk Karanganyar. Kalau Solo saya mendukung sekali itu. Jadi apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu kita bisa masuk. Jadi bisa masuk bagaimana mempersiapkan rumah-rumah vertikal itu. Oke. Baik, ya. Baik. Kita ke Pak Samanhudi. Pak Samanhudi. Ya, Pak Samanhudi mungkin bisa disampaikan. Kali ini saya akan coba membahas lebih detail. Ini di Klaten, Bapak. Di Klaten bisa kita lihat pertaniannya maju seperti itu, kemudian bisa menjadi lumbung pangan juga. Nah, akan tetapi untuk tingkat kemiskinannya, saya bacakan data, jumlah penduduk miskin di bawah garis kemiskinan di Klaten pada tahun 2019 mencapai 144,14 ribu jiwa atau 12,28%. Pertanyaannya Pak Samanhudi, apa yang bisa dilakukan oleh kepala daerah terpilih agar nantinya pertanian bisa digunakan untuk menambal angka kemiskinan tersebut, khususnya di Klaten? Terima kasih Mas Gilang. Sebelum menjawab itu saya komentari dulu tadi pendapat dari Prof. Winnie dan Bu Maharani ya, supaya kami tidak kontra terus nanti sampai akhir nih. Baik, silakan. Ya, saya sepakat dengan usulan untuk membangun secara bertingkat atau rumah susun di Solo tadi Prof. Winnie dan juga Bu Maharani tadi, bagaimana ada pengaturan yang ketat ya untuk pemanfaatan lahannya antara untuk budidaya tanaman dan untuk perumahan. Saya sepakat itu ya, saya sepakat. Jadi memang untuk perumahan bertingkat ini kan kalau saat ini ya yang sedang dibangun saya lihat itu di utara kampus UNS itu kan
besar sekali, dan itu mungkin bisa sebagai percontohan barangkali. Kemudian yang pengaturan tata guna lahan secara ketat tadi, saat ini aturannya saya yakin sudah ada, tetapi bagaimana di dalam perjalanannya, di dalam pemanfaatannya itu jangan sampai nanti ada pemodal yang kuat, sawah dapat lah, itu kan habis juga sawahnya kan gitu. Jadi kalau yang sudah ditetapkan sebagai lahan untuk budidaya tanaman, jangan lagi itu silakan untuk perumahan maupun untuk perusahaan. Tetapi memang lokasi-lokasi yang memang sudah ditujukan untuk perumahan, untuk perusahaan, pabrik dan sebagainya, ya itu silakan memang digunakan untuk itu. Jadi di dalam pelaksanaan daripada peraturan daerah itu yang tentu harus ketat dan jangan dibelok-belokkan di tengah jalan. Ini mungkin masukan untuk pimpinan daerah yang akan datang. Nah, kemudian contoh pertanian di Klaten. Ya. Nah, saya tidak sepakat tadi Mas Gilang menyampaikan bahwa bagaimana supaya pertanian bisa untuk menambal kemiskinan tadi ya. Oh, enggak bisa Mas. Jangan mengecilkan pertanian seperti itu. Hal menambal itu kan hanya sebagian kecil daripada kebutuhan masyarakat ya. Kita negara kita ya, negara agraris, wilayah kita wilayah terdiri dari pertanian yang cukup luas. Jadi bagaimana pikiran seorang kepala daerah itu jangan hanya menjadikan pertanian untuk menambal kemiskinan ya. Kita angkat pertanian sebagai sumber utama untuk mengentaskan kemiskinan. Seperti itu pemikirannya harus. Kalau pemikirannya sudah minor dulu ya, sudah pertanian hanya untuk menambal. Nah, menambal itu kan coba bayangkan ban sebesar itu tambalnya hanya berapa kan gitu. Baik, untuk mengangkat perekonomiannya seperti itu. Harus pikirannya harus seperti itu, maju ke depan ya. Bahwa pertanian memang penting, perlu diangkat. Jangan hanya sebagai pelengkap penderita ya. Kalau menambal itu kan hanya sebagian pelengkap saja itu. Baik. Ya, caranya seperti apa Pak? Apa yang mungkin harus dilakukan kepala daerah untuk memaksimalkan sektor pertanian supaya itu bisa menyangga ekonomi daerah tersebut terutama di Klaten? Tidak sekedar menambal. Ya, tentu kepala daerah harus berpihak kepada pengembangan bidang pertanian. Pertama tadi ya menyediakan lahan yang bisa digunakan untuk budidaya. Ini tentu harus dengan aturan ya, tanpa aturan tidak bisa kan. Yang kedua, bagaimana kepala daerah itu berpihak kepada bidang pertanian ya, bagaimana mengangkat ya derajat petani supaya dia bisa hidup lebih layak ya, bisa terbebas dari kemiskinan tadi. Bagaimana kepala daerah harus memuliakan petani. Petani dibuat mulia supaya hidupnya bisa lebih sejahtera. Kalau kita lihat ya selama ini ya bagaimana posisi petani Mas Gilang, Mbak Dia bisa memperhatikan bagaimana posisi petani saat ini. Dia mau tanam ya pupuknya sulit ya. Mau memupuk tanamannya pupuknya tidak tersedia. Dia panen mau menjual hasilnya harganya pasti jatuh. Setiap panen raya harganya jatuh. Nah ini kan petani nggak bisa bergerak sendiri, harus ada pimpinan yang tadi, yang bagaimana berpihak kepada petani supaya petani tidak selalu diposisikan pada bagian yang rugi kan gitu. Nah, ini tentu itu contoh kecil yang bisa dilakukan ya. Tetapi bagaimana bisa menjamin petani bisa berusaha dengan baik dan menjamin bagaimana produk dari petani itu bisa dipasarkan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ini saya kira harus ada upaya dari pimpinan, tidak bisa diserahkan ke petani ya. Petani nggak bisa punya akses untuk itu. Oke, Prof. Mungkin sejauh ini masalah pertanian itu tadi, apakah sudah memang diperhatikan oleh kepala daerah sebelumnya? Ya, saya kira belum sepenuhnya. Saya berani mengatakan belum sepenuhnya ya. Mungkin sebagian sudah, tetapi masih harus diperlukan kesungguhan dan keseriusan ya untuk memastikan bahwa petani bisa mendapatkan hasil dari usaha taninya. Ya. Jangan sampai petani membuang produknya di jalan seperti yang sering kita lihat di berita itu ya. Itu kan karena tidak ada upaya dari pemerintah, dari kepala daerah bagaimana untuk membantu menampung atau memasarkan produknya tadi. Nah, ini mudah-mudahan di Solo Raya tidak terjadi seperti itu, tapi di daerah-daerah ini kita sering dengar di daerah lain ada produksi tomat dibuang di kali, bawang merah disebar di jalan raya misalkan ya. Nah, ini tentu petani perlu fasilitasi untuk bagaimana mereka bisa memasarkan produknya itu. Oke. Dan itu merupakan masalah vital ya, Prof ya. Harus diusung semua kepala daerah, terutama yang memiliki lahan pertanian selain di Kota Solo misalkan. Ya, iya betul sekali, Mas. Karena apa? Karena ya, kalau beliau para calon kepala daerah itu sadar bahwa petani adalah bagian terbesar dari pemilihnya kan.
Ya, masyarakatnya itu kan saya yakin sebagian besar dari petani. Ya. Nah, karena pemilihnya itu sebagian besar petani, ya bagaimana beliau harus memperhatikan petani kan itu. Ya, sudah menjadi kewajibannya itu. Tanpa ada orang minta, tanpa ada orang nyuruh, itu sudah menjadi kewajibannya. Bagaimana saya bisa membantu orang yang telah memilih saya kan gitu. Nah, itu ada pada petani. Ya bagaimana bisa membantu petani. Membantu petani tidak harus bagaimana dia memberikan uang kepada petani, tapi bagaimana dia memfasilitasi. Paling tidak pada saat mau memupuk, pupuknya tersedia. Pada saat mau jual hasilnya dengan mudah bisa dilakukan. Harganya bisa dijamin tidak rugi kan gitu. Itu harus menjadi komitmen daripada pimpinan daerah. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Oke. Prof Beni, mungkin bagaimana sih agar ada lahan-lahan baru untuk warga miskin bisa tersedia dengan harga yang murah, tapi dengan fasilitas akses yang memadai seperti itu? Ya, memang itu penyediaan lahan ya. Penyediaan lahan itu memang menjadi masalah yang krusial di dalam penataan uang ya, terutama bagi warga miskin. Jadi itu sebetulnya sudah ada peraturan tentang kasibah-lisibah atau kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, atau itu land banking ya, tentang lahan. Jadi sebetulnya di dalam rencana tata ruang wilayah itu daerah itu diwajibkan mencadangkan lahannya untuk MBR ya, untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu dalam bentuk kasibah-lisibah atau kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun. Jadi di dalam RT RW itu misalnya dicadangkan berapa hektar lahan itu sebagai kawasan siap bangun, dan nanti itu kemudian dikelola oleh badan otorita. Jadi di peraturan pemerintah itu sudah disebutkan seperti itu, bahwa itu dikelola oleh sebuah badan otorita, kemudian dibuat direncanakan untuk lahan perumahan yang itu mix antara high income, middle, sama low. Jadi dalam satu lokasi supaya itu saling berinteraksi, dan itu proporsinya itu 1:2:3. Jadi ketika itu ada satu pembangunan rumah mewah, itu harus dibarengi dengan 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana. Jadi otomatis jumlah rumah sederhana itu kan nanti 3 kali lipatnya rumah mewah. Nah, tapi ini lagi-lagi mungkin kan belum banyak diterapkan ya, belum banyak diterapkan oleh daerah di dalam ini ya, di dalam dokumen RT RW-nya. Jadi sebenarnya sudah itu salah satu land banking, itu salah satu mungkin ada daerah yang sudah menerapkan. Jadi kemudian itu bisa jadi kayak Solo Baru seperti itu. Jadi dulunya mungkin lahan yang tidak produktif kemudian ditetapkan menjadi kasibah, kemudian menjadi perumahan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu sebetulnya bisa konsolidasi lahan. Jadi lahan-lahan itu diciptakan. Jadi lahan itu tidak kemudian di lahan kosong baru ada lahan kosong baru bisa dibangun, tapi itu diciptakan. Itu ada aturannya tentang PP mungkin PP nomor 1 tahun 2018 ya, tentang peningkatan kualitas perumahan. Jadi itu land consolidation itu diciptakan di lahan-lahan kumuh, lahan permukiman pusat kota yang mungkin kalau di Solo itu mungkin Semanggi, Jagalan, Sudiro Prajan, itu mungkin lahan yang sudah sangat padat, kumuh, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas lingkungan. Jadi kalau misalnya jalannya dilebarkan, mungkin rumahnya kena misalnya. Dan kalau diberi drainasi, mungkin juga lahannya nggak cukup. Nah itu dibongkar dan dibuat perencanaan yang baru yang lebih ini ya, yang lebih sustain seperti itu. Kemudian di tempat yang sama dibangun rusun vertikal. Jadi nanti orang di situ tuh masuk semua di dalam rusun. Ini sebetulnya sudah dikaji di daerah Semanggi ya. Jadi di Solo itu kan ada 28 titik kumuh ya. Salah satunya itu Semanggi ya. Semanggi itu sekarang sedang oleh kota, didukung oleh Kotaku juga, itu sedang mengupayakan konsolidasi lahan, di mana lahan-lahan padat itu kemudian direncanakan kembali rumah-rumah deret untuk masyarakat. Ya, jadi kemudian ada juga relokasi ya. Relokasi kalau di Solo itu
Jadi lahan pemukiman squatter ya atau pemukiman liar bantaran itu kemudian dipindahkan ke daerah Mojosongo yang itu memang secara tata ruang itu memang diperuntukkan untuk permukiman. Jadi dipindahkan ke daerah itu waktu itu ada 1571 tahun 2007 itu pemukiman liar itu sudah ada sekitar 600-an kakak yang dipindahkan ke Mojosongo. Kemudian mereka mencari lahan sendiri, mereka membentuk pokja-pokja di 6 kelurahan di bantaran itu, kemudian mereka pindah ke lokasi ke lahan yang lebih layak, walaupun mungkin juga tidak 100% layak, tapi itu lebih tidak kebanjiran lah daripada di bantaran. Jadi ada banyak cara-cara untuk penyediaan lahan ya. Baik. Saya kira itu. Ya. Oke, Prof Bini sedikit. Mungkin prosentase untuk lahan produktif dan lahan hijau di Kota Solo Raya ini seperti apa sih, Prof? Apakah sudah seimbang seperti itu? Karena kan ini hubungannya juga dengan kesuburan, untuk kesuburan kota seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kalau Undang-Undang 26 2007 itu ya, Undang-Undang tentang tata ruang, itu kan mempersyaratkan bahwa ruang terbuka hijau itu kan minimal 20%, itu ruang terbuka hijau publik, dan 10% ruang terbuka hijau private, jadi yang di rumah-rumah, jadi kayak tadi bisa urban farming, bisa apa itu mungkin yang 10% itu. Okay. Ya, jadi lah Solo itu sepertinya sekitar dari 20 itu kalau saya tidak salah angka itu sekitar 11-14%. Jadi sebetulnya juga Solo itu terbatas, ruang terbuka hijaunya itu juga kurang dari yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Tata Ruang. Banyak yang beralih seperti lapangan IPES itu beralih menjadi mall ya, menjadi mall itu grosir itu ya. Ya, jadi banyak yang beralih fungsi itu mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau. Oke. Baik, sebelum ke Bu Maharani, saya ingin meminta tanggapan dari Prof. Samanhudi terkait kondisi tadi yang disampaikan oleh Ibu Winnie, bahwasanya Ibu Winnie tadi mengatakan lahan non produktif bisa digunakan sebagai lahan hunian seperti itu. Lalu kondisi pertanian di Solo ini seperti apa, Prof? Cukup atau harus masih ditambah? Ya. Jadi kalau di Solo ini kan memang kita ketahui bahwa keberadaan sawahnya itu kan tidak begitu luas ya Mas ya, dibanding dengan daerah lain. Namun demikian, karena memang sumber pangan kita itu kan tidak hanya beras sebenarnya, bisa bahan pangan yang lain ya, dari umbi-umbian dan sebagainya, dan itu yang kami sampaikan di awal tadi ya, bahwa di Solo ini masih banyak lahan yang sebenarnya nganggur ya, tidak dimanfaatkan. Memang kondisinya sudah kering ya, rencana mungkin untuk rumah atau untuk pabrik atau untuk keperluan yang lain, tetapi sebenarnya itu kan bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman-tanaman yang non padi tadi. Nah ini kalau itu bisa dilakukan, bahwa itu akan mensubstitusi ya kebutuhan akan beras, dan itu saya kira jumlahnya cukup banyak loh di Solo ini. Saya yakin itu banyak orang-orang kaya yang punya lahan luas-luas di sepanjang itu tadi. Slamet Riyadi, Adi Sucipto, Adi Sumarmo yang saya amati ya, belum di daerah lain yang saya mungkin tidak lewat ya. Nah itu kalau kita kumpulkan ya, luasnya ada berapa itu, kalau kita olah menjadi lahan yang bisa kita manfaatkan untuk budidaya non padi tadi, itu tentu akan memberikan tambahan sumber pangan yang luar biasa. Nah, ini khusus untuk Solo itu seperti itu. Tapi kalau untuk daerah lain kan memang sawahnya cukup luas, jadi nggak masalah. Berarti untuk pembukaan lahan baru sulit dimungkinkan, Prof, hanya untuk memaksimalkan yang ada saja? Ya, yang ada, tapi kan yang ada itu tadi belum dimanfaatkan. Kalau itu kita buka, kita manfaatkan, nah ini yang akan menambah sekian banyak yang tadinya belum ada untuk produk pangannya. Tapi kalau untuk membuka lahan baru sebagai sawah ya bisa di Solo, kan nggak ada lokasi untuk itu. Baik, terima kasih, Prof. Oke, Prof. Ke Ibu bergabung ini, minta maaf tadi ada ya sedikit. Ya. Baik, Bu Maharani, langsung saja. Ini kalau kita membahas mengenai pemukiman, kita pasti juga ada tentang program pemerintah, yaitu dari PUPR, perumahan bersubsidi. Ini mungkin menjadi banyak diperbincangkan seperti itu, Ibu Maharani. Nah, untuk PUPR perumahan bersubsidi ini jika diwujudkan di Solo, yang notabene banyak yang belum mempunyai rumah hingga tinggal di bantaran ini, kalau kita lihat situasi kenyataan, bisakah diwujudkan dengan program ini, Ibu, untuk perumahan bersubsidi di Solo?
Bisa. Jadi gini, menurut PUPR memang kita sudah ada peraturan-peraturannya dan sudah kita capai itu membangun rumah dalam negeri, membawa negeri itu menjadi kebutuhan papan ini terpenuhi. Untuk wilayah Solo memang tidak mungkin kita membuat rumah bersubsidi langsung, tapi bisa diwujudkan dengan rumah rusun seperti yang bicarakan dari Bu Windy tadi di Semanggi dan yang lainnya. Memang lahan-lahan itu adalah lahan kumuh atau bagaimana, tapi bagi Ray lahan kumuh itu bisa disulap menjadi mungkin hotel berbintang, tapi hotel berbintang bukan hotel berbintang bintang 5 ya, tapi hotel berbintangnya rumah rusun ya. Jadi di situ bisa. Jadi monggo, tinggal kalau kita Ray adalah menunggu kebijakan pemerintah aja. Kalau misalkan itu lebih mendukung sinergi dengan Ray, kita dipanggil Ray, kalian sebagai pengusaha profesional tolong ini lahan dari kita atau begini-gini, silakan untuk dibangun rumah rusun sebagai pengganti rumah subsidi itu, karena kita KPR-nya juga bisa, KPR untuk rumah rusun itu bisa. Jadi syaratnya juga sama, DP-nya 5%, tipenya 30 meter, angsurannya juga di bawah 1 juta sekitar 800 nanti juga ada semua. Jadi tinggal kebijakan pemerintah yang akan datang. Jadi kalau saya sebagai Ray itu adalah mendukung kebijakan pemerintah, terutama Bu Windy tadi. Kita dukung. Sudah kompak ya. Sudah kompak ya ini berarti kita. Kalau saya memang mendukung sekali. Jadi kita tidak perlu lahan banyak untuk di Solo ya. Minta maaf. Ini khusus Solo. Khusus Solo untuk lahan tidak begitu banyak. Kita bisa naik sampai berapa. Yang penting perizinannya kita ada dipermudah. Bisa jadi mudah. Dan untuk lokasi sampah pun akan bisa menjadi hotelnya rumah rusun gitu. Bu Maharani, mungkin untuk penjualan sendiri Bu, ini kan arahnya perumahan vertikal seperti itu, rusun seperti itu. Karena kadang-kadang ada masyarakat yang lebih memilih rumah landing karena mereka membeli rumah tidak hanya untuk dihuni tapi untuk investasi seperti itu. Karena bagi mereka rumah vertikal dan landing itu investasinya lebih bagus untuk rumah landing. Seperti apa nih Bu tanggapannya? Kalau saya begini Mbak ya, kalau rumah landing memang untuk daerah di sekitar Solo itu memungkinkan karena lahannya memang sudah cukup luas dan harga memang dipatok dari harga PUPR itu adalah maksimal untuk tahun ini adalah 150.500.000, tapi itu bisa didapatkan di harga 100 juta tapi mungkin untuk di daerah Wonogiri karena lahannya memang di sana lebih murah daripada daerah lain, bisa kita dapat 1 meter sekitar ya pokoknya murah sekali ya. Itu adalah cukup signifikan untuk kita menjual harga sesuai dengan daerah, kapasitas dan kebutuhan. Tapi ini tadi kan terkait dengan khusus Solo itu memang untuk rumah landing tidak mungkin. Jadi ide untuk rumah vertikal itu memang memungkinkan karena memang keterbatasan dan mungkin di pinggir-pinggir bantaran itu juga bisa kita bikin untuk rumah vertikal untuk masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu bisa digiring ke rumah vertikal kalau memungkinkan dengan seperti tadi Ibu Windy, jalan itu tidak usah diperlebar. Nah, itu mendukung ada keterkaitannya dengan rumah vertikal ini. Otomatis kebutuhan misalkan orang-orang berpendapatan UMR atau maksimal 4 juta itu membeli rumah rusun di pinggir-pinggir bantaran-bantaran itu bisa dibikin sehingga memperindah kota Solo ya. Otomatis dengan pekerjaan yang dekat otomatis juga tidak perlu yang lainnya. Jadi rumah itu sudah cukup. Tapi kalau mereka memang mau rumah-rumah yang lainnya ya harus di daerah lain lebih jauh, otomatis perlu transportasi yang lain. Jadi kalau saya rasa ini kalau khusus untuk Solo memang hanya bisa vertikal rumahnya. Oke, sebentar. Mungkin ya, sebentar Ibu. Sedikit Bu Maharani. Dari Bu kebutuhan backlog itu tadi, itu akan di kebutuhan itu akan dijawab di mana saja Bu? Daerah mana saja nantinya? Kalau tahun ini memang untuk
perumahan COVID ini memang agak menurun ya untuk akad KPR itu. Tapi kan ini daerah ini adalah di Solo Raya. Solo Raya itu sebenarnya kita per tahun itu kebutuhan lebih dari 10.000 unit. Tapi karena ini tahun pandemi gini, jadi juga tidak usah muluk-muluk lah. Gitu dulu aja. Karena ini mau bilang tahun depan mungkin ya kita bisa ngikutin aja, tinggal kebutuhan. Memang pendaftar memang sudah terlalu banyak sekali pendaftar, karena kita sekarang itu ada Sikumbang Skasep itu sudah bisa dilihat KTP masing-masing daftar yang memerlukan rumah sudah jutaan. Jadi di Solo Raya saja sudah sekitar 10.000 untuk pendaftar kurang lebih yang memerlukan rumah. Oke, baik. Ibu Winnie, apakah ada yang ingin disampaikan tadi? Monggo Ibu. Ya, saya menanggapi yang perumahan-perumahan di bantaran itu ya. Jadi sebetulnya bantaran itu kan menurut peraturan sungai itu kan tidak boleh dipakai untuk perumahan. Jadi itu ada aturan sungai itu bahwa itu harus ada jarak ya. Ya, ada jalan inspeksi seperti itu. Ya, jadi ada sempatan sungai sekitar mungkin 15 meter itu setelah setelah itu baru boleh dibangun rumah. Jadi tidak bisa di sempatan itu dibangun rumah. Jadi ya pasti Rai sudah tahu ya, saya kira. Iya. Kita mengikuti aturan Bu. Dan mungkin rumah deret yang dibangun itu kan juga ada jarak ya terhadap bantaran itu. Itu sih mungkin ininya. Ya, tapi saya yakin Rai sudah. Izin Mbak Dia. Ini menambahkan dari Ibu Windy tadi. Memang itulah keuntungan dari pada RE bersinergi dengan pemerintah, karena justru adanya RE ini adalah akan membantu pemerintah, di mana membantunya adalah kita mengikuti peraturan perda masing-masing. Jadi seperti yang dikatakan dengan Bu Prof Windy tadi adalah kita membangun itu kalau di bantaran itu memang tidak langsung nempel bantaran, tetapi sepadannya itu adalah sesuai aturan itu memang 15 meter kita tidak boleh. Jadi 15 meter itu bisa kita alih fungsikan menjadi taman atau bagaimana, sehingga itu akan menambah penghijauan di dalam itu. Karena memang kita membangun semuanya itu adalah terutama fasilitas itu 30% harus diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Begitu. Siap Ibu. Siap, terima kasih. Nah, kita ke Pak Prof. Samanhudi sekarang ya. Tadi sudah banyak sekali pembahasan mengenai perumahan, pemukiman seperti itu. Kita kembali mengenai pertanian, Pak Samanhudi. Apakah Bapak melihat selama ini untuk calon-calon kepala daerah menjadikan isu pertanian ini menjadi hal yang utama, visi utamanya? Pandangan Bapak seperti apa? Saya mohon maaf karena tidak terlalu mengikuti apa yang disampaikan oleh para calon kepala daerah. Tetapi kalaupun saya tidak tahu apa yang disampaikan, tapi isu pangan adalah isu yang sangat penting. Ini saya kira memang harus menjadi perhatian daripada kepala daerah ya. Mulai dari pengadaan lahannya, kemudian bagaimana proses bertaninya itu bisa dijamin sampai dengan mendapatkan hasil tadi, dan tentu adalah di samping itu nanti bagaimana ketahanan pangan masyarakatnya itu bisa diwujudkan. Nah, ini tentu menjadi bagian penting yang harus dijadikan tidak sekedar isu atau janji ya. Kalau saya pribadi lebih suka action ya, tidak suka janji-janji yang nanti akhirnya toh malah tidak ditepati, ya bisa menjadi masalah kan. Tapi bagaimana kita harus bertindak ya, bertindak bagaimana kita bisa menyelenggarakan ya pertanian ini dengan baik, karena dari situ akan dapat memberikan atau menghasilkan bahan pangan yang akhirnya nanti ketahanan pangan di masyarakat setempat itu bisa dijamin. Nah, ini kalau kami lebih seperti itu. Jadi saya kira tidak hanya dijadikan isu sebatas ketika mau mencalonkan sebagai kepala daerah, tapi itu memang sudah menjadi program yang harus dilaksanakan. Saya yakin tidak semua kepala daerah mungkin paham dengan pertanian ya. Saya yakin tidak semua paham, tetapi kan nanti secara teknis kan beliau di bawahnya ada dinas-dinas pertanian yang nanti akan menyelenggarakan itu. Tetapi bagaimanapun ya, pengambil dan penentu kebijakan tertinggi di daerah itu adalah kepala daerah. Jadi memang beliau itu yang punya tanggung jawab untuk
mengadakan atau meniadakan tadi. Nah, ini yang menjadi apa? Yang menjadi penting. Perkara nanti secara teknis diserahkan ke dinas itu enggak masalah, tetapi pengambil keputusan tetap ada di kepala daerah. Nah, ini harus punya kekuatan di situ. Saya kira. Oke. Ini ada pertanyaan dari Tribuners ya, Gilang. Untuk Prof. Samanhudi, Prof, bagaimana dampak pembangunan infrastruktur Solo yang masif dalam 5 tahun ini dan 5 tahun ke depan untuk pertanian di Solo Raya? Apalagi ini kan Solo kini sudah dikepung jalan tol, ada Solo Ngawi dan ada Solo Jogja seperti itu, Prof. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya akibat pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol. Jalan tol ini luar biasa loh mengurangi lahan sawah itu. Bayangkan aja lebarnya berapa, kan tidak hanya selebar jalan tol, tapi di samping kanan kirinya kan masih ada tambahan sekian meter itu, sekian puluh meter bahkan itu. Dan dikalikan panjangnya seberapa ya. Nah, ini tentu mengurangi lahan yang tidak sedikit. Namun demikian ya itu mungkin salah satu pembangunan yang harus dilakukan karena dari situ bisa memperlancar ya kegiatan ekonomi yang lain. Namun demikian ya untuk kegiatan-kegiatan lain yang memanfaatkan lahan produktif, lahan subur tadi mesti harus lebih diketati lagi lah istilahnya, harus lebih diketati lagi. Ya sebagaimana yang disampaikan Bu Maharani tadi ya, bagaimana aturannya sudah ada, tapi bagaimana menjalankan aturan itu supaya benar ya, dijalankan dengan benar ya. Ini yang sering kita amati, yang sering terjadi itu kan kok aturannya ada ya, perdanya ada itu untuk penggunaan lahan itu ya, tata ruangnya ada. Tapi sering kali, masih sangat sering. Loh, kok ini sawah subur diratakan, ditimbun, dijadikan perumahan. Ini sawah subur dijadikan pabrik. Nah, itu kan tentu itu menyalahi tata ruang tadi ya. Saya yakin di tata ruangnya peraturan daerahnya pasti itu mungkin ada yang enggak benar di situ. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kepala daerah ke depan. Oke, berarti untuk solusi-solusi yang hendaknya untuk mengimbangi ada infrastruktur tapi tetap pertanian ini tetap bisa jalan terus, ini program seperti apa yang harus dicanangkan oleh pemerintah daerah, Pak Samanhudi? Ya, jadi tentu bagaimana supaya bisa mengurangi pemanfaatan lahan ya produktif tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Prof Winnie, oleh Bu Maharani juga kan. Bagaimana kalau di Solo Raya utamanya ya mau nggak mau kita harus bangun ke atas. Dengan bangun ke atas itu kan lahan yang kita pakai kan tetap ya, hanya menambah ruang ke atas. Nah, ini tentu sangat besar ya pengaruhnya terhadap bagaimana mengurangi pemanfaatan lahan sawah. Kemudian Bu Maharani tadi menyampaikan ya saya juga menyadari ya jangan masyarakat kita bisa makan tapi nggak bisa tidur gitu kan ya repot juga nanti kan. Harus bisa makan tapi juga harus bisa tidur. Tapi bagaimana pengaturannya ya untuk tidurnya itu digunakan lahan-lahan yang mungkin kurang produktif, atau saya kira di dalam perda itu kan sudah dihitung pasti ya. Lahan-lahan yang digunakan untuk pertanian luasnya sekian untuk mencukupi sekian ribu orang dengan waktu sekian lama itu pasti sudah dihitung. Dan itu sekali lagi adalah kewenangan kepala daerah untuk bagaimana menerapkan perda yang telah diputuskan itu supaya berjalan pada rel yang benar. Kalau itu bisa dipegang betul, saya kira tidak ada masalah. Saya kira pembangunan perumahan jalan, pembangunan pabrik jalan, tapi lahan untuk pertanian juga tetap jalan, tidak tergerus oleh infrastruktur tadi. Baik, nggak terasa ya Gilang, sudah 1 jam diskusi kita. Betul. Mungkin ini sampai kita perlu mendengar closing statement dari masing-masing narasumber. Betul, ini tidak mengenai pro kontra, tetapi memang semuanya saling berkaitan seperti itu ya. Oke. Mungkin dari ini sengaja. Baik, untuk closing statement-nya, apa yang harus dilakukan kepala daerah yang baru terutama di Kota Solo dan juga 5 kabupaten di sekitarnya yang tahun 2020 mengadakan pilkada serentak? Baik, silakan untuk yang pertama Ibu Winnie untuk closing statement-nya. Silakan Ibu. Iya, jadi untuk kepala daerah ke depan saya kira memang harus aware atau berpihak ya kepada yang istilahnya yang rentan ya, yang rentan itu dalam hal ini kemiskinan tadi, kemudian mungkin kesenjangan wilayah atau wilayah tertinggal ya. Jadi itu memang kemudian harus menjadi perhatian ya. Jadi pertanian seperti itu juga sangat kritis ya, artinya
bentuk-bentuk kerjasama atau integrasian sektor pertanian dengan sektor yang lain itu mungkin perlu dilakukan, seperti mungkin diintegrasikan dengan pariwisata ketika kemudian hasil-hasil olahan pertanian itu menjadi makanan kecil, menjadi kerajinan, menjadi itu bisa mendongkrak ekonomi petani yang tidak hanya menggarap sawah, tapi mungkin bisa melanjutkan menjadi olahan-olahan pertanian, mungkin yang ikan, mungkin perikanan juga menjadi olahan seperti itu saya kira harus bentuk-bentuk integrasi antar sektor, jadi tidak lagi mestinya ekosektoral, harus bekerja sama antar sektor, mungkin juga kerjasama antar daerah, karena mungkin kemiskinan dan kaum rentan itu kan mungkin terjadi di suku-suku itu semuanya ada ya, di kota besar maupun di kota kecil, jadi harus saling bekerja sama, saling berkolaborasi antar sektor, saling bekerja sama antar daerah, saya kira yang bisa saya sampaikan, yang lebihnya mohon. Yeah. Baik, terima kasih Prof. Kemudian Prof. Samanhudi, closing statement-nya Prof, mungkin khususnya ini masukan Prof. Samanhudi untuk sektor pertanian di Soloraya. Ya, terima kasih Mbak ya Mas Gilang. Jadi kami sampaikan juga di awal tadi ya, sektor pertanian itu saya kira memang harus menjadi menjadi bidang yang perlu mendapat perhatian. Kalau selama ini seperti Prof ini sampaikan tadi ya, kemiskinan pertanian itu identik dengan kemiskinan kan kira-kira ya. Memang kalau kita lihat, kita amati, memang sebagian besar masyarakat ini kan petani, sebagian besar yang miskin itu ya petani juga gitu kan. Nah ini bagaimana kepala daerah bisa mengangkat supaya petani itu menjadi orang yang lebih bermartabat kan gitu. Nah ini saya kira perlu komitmen daripada kepala daerah untuk bagaimana membangun pertanian di wilayahnya masing-masing. Saya kira yang menjadi salah satu kendala juga adalah bagaimana generasi penerus ini untuk terjun di bidang pertanian ini kan semakin berkurang. Nah, untuk itu perlu bagaimana menyiapkan ya generasi muda ini supaya mencintai pertanian. Saat ini sudah mulai dikembangkan ya, bagaimana inovasi-inovasi, kreativitas yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk masuk di bidang pertanian. Ini sedikit banyak sudah mulai menggerakkan para pemuda untuk menekuni pertanian. Nah ini yang terus perlu dikembangkan ya, supaya pembangunan pertanian secara keseluruhan di masing-masing wilayah nanti tidak dihindari lagi oleh para pemuda, tapi justru akan menjadi primadona yang akan mereka geluti. Karena setidaknya sudah 2 kali loh bidang pertanian menunjukkan siungnya itu ya. Pertama pada saat krisis moneter tahun 1998, di mana pada bidang-bidang yang lain pada ambruk, pertanian tetap jaya. Ya. Yang kedua pada saat pandemi COVID ini, ya, usaha-usaha yang lain pada tumbang, ya, pertanian masih tetap berjalan dan bahkan bisa menghasilkan pangan yang bisa mencukupi, di mana pada saat masyarakat ya, tidak bisa bekerja. Ya, ini tentu hal yang tidak bisa dinafikan bahwa bidang pertanian itu penting dan memang perlu mendapat perhatian. Tinggal bagaimana pengembangan kedepannya, yaitu melalui pengembangan sumber daya manusia dengan membekali inovasi-inovasi, teknologi, kreativitas ya, yang bisa membawa mereka untuk lebih menekuni bidang pertanian ini ya. Dan itu kalau itu sudah terjadi ya tidak lagi ya, para pemuda menghindari bidang pertanian, tapi justru akan menekuni karena bidang pertanian juga bisa menghasilkan sesuatu yang cukup besar ya. Karena dalam waktu yang singkat kita budidaya dalam waktu 3 bulan ya, 2 bulan bahkan tanaman-tanaman tertentu bahkan ada 1 bulan sudah bisa panen, dan itu hasilnya tentu jauh lebih besar daripada modalnya. Saya kira ini yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas dari kepala daerah, walaupun secara kepakaran, secara keahlian tadi mungkin kepala daerah tidak menguasai tekniknya, tetapi selaku kepala daerah ya tentu harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mengembangkan itu semua. Saya kira itu Mas Gilang, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Prof. Samanhudi. Ya, dan terakhir dari Real Estate Indonesia Soloraya, Ibu Maharani, silakan closing statement-nya. Ibu, mohon maaf untuk audionya masih mute. Kalau
kalau kami sebagai dari RE memang merasa sangat mendukung statement kepala daerah masing-masing di Solo Raya ini ya, terutama RE itu sebagai penggerak perekonomian terbesar, di mana penyetor pajak terbesar itu dari properti dan RE, sehingga bupati, kepala daerah yang akan datang juga harus melihat sisi dari RE ini, sehingga tanpa RE pemerintah juga kurang ada penyetoran pajak, sehingga untuk pembangunan juga kurang. Jadi makanya ini kita juga perlu diberi lahan-lahan untuk zona-zona kuning, sehingga kita bisa membuat perumahan-perumahan di berbagai daerah, terutama di 6 daerah ya, selain Solo. Kalau Solo memang kita vertikal, tapi kalau yang lainnya kan masih luas sekali. Mohon dibikin pokoknya apa yang menjadi keputusan dari kepala daerah, kita akan mendukung bagaimana produk-produk rumah kami itu bisa teratasi. Memang selama ini dari RE itu adalah menghimbau tolong untuk lebih kecilkan untuk developer abal-abal, misalnya yang kecil-kecil, karena yang kecil-kecil itu minta maaf bukannya apa-apa ya, tapi mereka tidak akan bisa memenuhi syarat-syarat dari perda masing-masing itu. Karena apa? Kalau kita RE adalah harus ada menyerahkan fasilitas umum itu 30% minimal 30%. Kalau kita bisa 40%, kalau lahannya murah bisa kita lakukan, sehingga kan ada lahan-lahan yang memang sudah menjadi mana gorong-gorong, mana taman, mana jalan, itu semuanya kita bikin sendiri semua. Jadi kalau RE di sini mengharapkan himbauan kalau bisa itu PNS khususnya itu gajinya itu Mbok ya jangan semuanya diperbolehkan untuk ngambil kredit barang mewah. Jadi tolong diutamakan sebagai papan yang utama. Jadi dibantu untuk tidak ditandatangani, tapi bagaimana lah kalau untuk beli-beli yang lain. Jadi rumah dulu lah, masa ini. Tapi ini bagi RE ya, mengharapkan seperti itu. Apalagi nanti kalau misalkan Solo ini untuk memperlancar rumah vertikal, misalkan ayo RE, ini kita kerjasama untuk membangun begini, ini ada orang-orang miskin, ada bantuan sekian, kamu diusahakan untuk RE bisa membantu ini, nanti gimana kalau misalkan kita memang tipe 21 pun bisa, harganya bisa memadai, mungkin angsuran sekian, jadi kita memang mengikuti aja, apa yang ada kita dukung gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof Winnie, Prof Sanarudi dan juga Ibu Maharani atas waktu dan juga penjelasan yang disampaikan di overview edisi kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dea, Mas Gilang, Prof Winnie dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Tribuners perbincangan overview obrolan virtual edisi hari ini Kamis 19 November 2020, dan kita akan kembali mengikuti overview setiap hari Kamis di pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saatnya kami pamit. Saya Gilang Putranto dan saya Garuda Prabawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.